Saya cukup suka ya dengan cerita di episode kali ini, karena cerita memang berfokus pada keadaan pertarungan antara kelompok Hajime dengan para iblis yang sudah mulai menginvasi kerajaan. Ditambah di dalam pertarungan ini nggak dibuat terlalu cepat dan nggak terlalu lama juga, dimana fokus pada masing-masing keadaan, yang memang sudah lama banget kan nggak difokusin di ceritanya di sini. Apalagi keseluruhan cerita di sini kita bisa melihat skill-skill terbaru dari Seiya dan Yue, terutama sih si Yue ya, yang punya skill 5 elemen naga, petir, yang kelihatan udah keren banget sih, pas ditonton. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Arifureta Shokugyo Isekai Saikyo season kedua episode ke-9. Di episode 9 di sini kita juga bisa melihat Hajime yang sedang melawan si utusan dewa yang cukup sulit karena masih menjaga si sensei dari serangan sembari menunggu Tio datang untuk menjemput. Terlebih kita juga bisa mendapatkan sebuah informasi sedikit mengenai Ehitsama, si dewa gila yang ada di dalam cerita, yang sesuai dengan perkiraan Hajime menjadi dalang dewa di dunia itu, atau memang dewanya cuma satu, yaitu Ehitsama yang menyamar jadi dewa lain, begitu mungkin ya. Di awal episode melanjutkan pengenalan utusan dewa yang bernama Noin, dan dia ini sedang diutus oleh arahan dewa untuk melenyapkan kelompok irregular yang memang tidak dibutuhkan untuk menjadi pion catur dalam papan permainan dewa di sini. Jadi kasarnya kita udah kayak main game Age of Empire gitu kan, dan ketemu sama bug di dalam gamenya, yang di sini dianggap sebagai Hajime itu bug dalam game. Kayak gitu ya katanya ya. Pengenalan karakter Noin ini juga cukup mewah gitu ya. Pas ngenalin diri, dia juga mengepakkan sayapnya gitu ya, seperti menyombongkan diri kalau dia itu suci gitu tampilannya. Padahal mah gimana ya, cuman boneka dewa doang kan dia ini. Setelah pengenalan Noin, di sini juga langsung adegan berpindah kepada kelompok Yue yang sedang bersama dengan Tuan Putri masuk ke kerajaan, dimana di sini mereka sedang mencari Ishizuku di malam hari yang kemungkinan besar tujuannya untuk menarik atau menyelamatkan mereka yang belum terhipnotis gitu ya, agar bisa menambah daya tempur juga ketika melawan pengadut dewa Ehit di sini. Tapi sayangnya, ketika mereka sedang berjalan menuju tempat Shizuku, tiba-tiba ada tekanan besar di mana ternyata perisai kerajaan sudah hancur akibat serangan, di mana si Tuan Putri menyadari kalau perisainya sudah melemah, dan tiba-tiba ada panggilan dari Tio dengan alat yang seperti walkie-talkie gitu ya, yang terbuat dari kerang pemberian Miu, dimana akhirnya kita tahu ya Hajime itu mau bikin apa dari pemberian si Miu ini, yang memang kelihatan memang unik sih alatnya, dipakein kerang gitu kan. Di sini Tio yang memanggil Yue untuk memberitahukan kalau pasukan iblis sudah mulai mendekat dan mulai merusak tembok kota, dan bisa terlihat juga kalau iblis yang pernah dilawan Hajime sebelumnya yang menunggang naga putih itu sudah hadir di kerajaan untuk menyerang. Di sini Yue dan saya langsung saja nih pergi ke tempat Tio dan meninggalkan si Tuan Putri dan Kaori sendirian. Dimana saya di sini cukup gergetan juga, soalnya si Kaori ini kan non kobatan, dimana dia nggak bisa bertarung, apalagi si Tuan Putrinya. Jadi pastinya nanti udah susah gitu kan ketika membela diri ketika ada serangan dari teman pengkhianatnya gitu. Ketika Yui dan Sia sudah sampai ke tempat Tio pun, tiba-tiba Hajime menelpon si Tio untuk datang ke sana agar bisa menjemput si gurunya, agar bisa bertarung dengan tenang si Hajime-nya. Baru deh, pas Tio sudah pergi, tiba-tiba ada serangan dadakan dari serangan semburan naga putih yang masih saja menggunakan kekuatan spatialnya. Dimana hal ini cukup mengejutkan, namun karena Yui dan Sia sudah kesel sama ini orang, jadi mereka langsung saja tanpa basa-basi langsung bertarung deh di sini. Dan sebelum pertarungan dimulai itulah ada sesuatu yang cukup memuaskan gitu ya, dimana si naga putih yang langsung menyemburkan serangan yang ditangkis oleh Yue dengan kekuatan spatial juga, yang menyerang balik ke belakang para pasukan iblis, di mana hal itu cukup memuaskan gitu, dengan melenyapkan sebagian pasukan dari anggota iblisnya itu ya, cukup melegakan gitu pas ngelihatnya. Ketika si jenderal iblisnya sudah menyuruh pasukannya bertempur sesuai arahan dia, di sini kita langsung saja diberikan bagian di mana saya bertarung sepenuhnya, yang dari season 1-nya ya, kita jarang banget nih ngelihat saya untuk bertarung dengan serius, dan sekarang baru deh dikasih timingnya untuk dia. Ditambah dalam pertarungan saya di sini ada percakapan yang cukup masuk akal dari saya, yang pintar juga sebenarnya, dengan mendengar si iblis yang ingin membalaskan dendam atas kematian tunangannya yang pernah dibunuh oleh Hajime di ending season 1. Si iblis rambut merah dulu itu ya, dimana percakapannya di sini sudah ketahuan gitu ya. Yang salah kan juga si iblis yang sok-sokan nantang, tapi karena gengsi malah mati kan di endingnya. Lalu dalam pertarungan si saya ini menggunakan palunya, yang dimana saya kira dia ada menggunakan tembakannya juga, tapi lebih fokus ke palu ternyata di sini. Dan yang bikin kaget juga dalam pertarungannya di sini adalah saya ada mengeluarkan sebuah besi yang digunakan sebagai sambungan pada senjatanya dan membuatnya jadi senjata mematikan ketika menyerang musuhnya. Apalagi saat saya terkena serangan tusukan batu dan membuat badan saya mengeras itu, saya kira dia akan mengalami kesusahan. Tapi ternyata si saya pun punya skill penyembuh gitu untuk membuat dia ini kebal dalam serangannya. Jadi si iblis juga akhirnya kan mati tuh dengan cukup simpel juga, hanya dengan membuat dia itu jatuh dari ketinggian. Dan ketika jatuh, meninggal deh. Kalau saya boleh ngatain sih terlalu gampang ya ngelihat cara iblis yang cukup kuat sebenarnya dengan mudahnya meninggal. Tapi saya juga jadi bangga gitu kan dikatain monster sama monster lain.
Baru deh kembali ke pertarungan Yue yang sedang kesal dengan si Jenderal Iblisnya yang pernah nyerang Hajime dulu hingga terluka. Dimana bisa terlihat kalau Yue ini kelihatan cukup tersudut dengan serangannya. Apalagi Yue ini kan serangan sihir utamanya itu berfokus pada petir, jadi ketika lawannya menggunakan sihir petir itu udah pasti tidak mempan. Dan yang unik terjadi lagi ya, dimana si Yue menggunakan sihir naga petir biasa di sini, tiba-tiba monster yang ada di bawah yang berbentuk kura-kura itu memakan sihirnya yang membalikan serangannya kembali ke Yue. Dimana hal itu membuat si Jenderal Iblis itu cukup besar kepala dan sombong gitu kan, dengan mengatakan kalau dia itu berhasil untuk menyegel sihir Yue yang tidak bisa melakukan serangan lagi. Namun si Yue yang mulai kesel langsung deh ya menggunakan sihir tingkat tingginya dengan membuat atau memanggil 5 naga langit yang baru kali ini kayaknya terlihat ya, atau dulu pernah dilihat juga, tapi di sini lebih keren lagi karena situasinya cocok banget. Karena baru kali ini kan si Yue itu dibuat serius ketika melawan musuh. Apalagi di sini bisa terlihat kalau keadaan pertarungan ketika Yue memanggil naga langit itu sudah dimenangkan oleh Yue, karena naga langit ini walau berbentuk petir tapi memiliki kekuatan mereka masing-masing, dan para naga ini berhasil menyapu bersih pasukan iblis yang ingin menginvasi kerajaan. Untuk kalian gimana nih ketika melihat 5 naga langit milik si Yue? Keren gak? Tulis komentar ya menurut kalian gimana. Setelah melihat keadaan yang mulai menguras kekuatan tempur pasukan iblis, si jenderal ini langsung menggerumang seperti membacakan mantra yang ternyata adalah sihir kuno yang membuat daerah serangannya menjadi rata akibat ledakan yang dilakukan oleh sihirnya. Kalau diibaratkan, gambar ledakannya ini kayak ledakan nuklir gitu ya. Namun itu saja tidak bisa mengalahkan Yue, namun cukup membuat badannya dan tenaganya habis karena mencoba untuk menahan serangan dari sihir kuno yang cukup dahsyat itu. Di sini bisa terlihat juga ternyata si jenderal nggak basa-basi lagi ketika Yue yang sudah mau memulihkan dirinya di sini. Dia langsung membuat naganya menusuk Yue ke bagian badannya agar Yue itu menerima serangan langsung. Karena ketika melawan penyihir langsung saja ke tubuh utamanya agar bisa langsung dikalahkan gitu ya, harusnya kayak gitu. Saya kira di sini Yue beneran terkena serangan parah. Namun ketika si Yue tersenyum sudah jadi surat kematian bagi lawannya itu. Dimana si Yue menggunakan sebuah skill yang bernama Revival Reversal, dimana ini membuat lawan yang menyerangnya malah menerima balik serangan itu dan memulihkan badan si Yue dari serangan utamanya. Ini skillnya spesial hanya dimiliki oleh vampir kayaknya ya. Jadi cukup unik dan mematikan sekali ini kemampuannya. Tapi sayangnya, yang gue kira si jenderalnya ini langsung mati di episode ini malahan masih bisa kabur. Sayang sekali ya. Dan masuk ke ending di mana akhirnya kita bisa melihat keadaan Hajime yang sedang bertarung dengan si Noin, di mana bisa dibilang pertarungannya juga bukan pertarungan, malahan lebih ke percakapan antara Hajime dengan Noin, di mana di sini kita juga mendapatkan sebuah sedikit informasi mengenai keadaan dan tujuan dari Dewa Ehit dalam memilih pion untuk bermain di dalam papan dewanya. Di mana di sini si Hajime sudah memancing Noin untuk memberikan sebuah informasi mengenai tujuan dewa itu apa dan kenapa untuk membuat kekacauan di sini. Di sini nggak diceritain semua, namun ada beberapa poin penting yang dimana Dewa Ehit itu tidak perlu Hajime yang hanya seorang irregular dan kelompoknya itu, karena kekuatannya yang membuat permainan ini tidak seimbang, makanya dianggap sebagai pemberontak atau bug dalam game, kasar kayak gitu ya. Lalu mengenai Dewa Ehit ini yang menjadi dewa manusia, yang ternyata kelihatannya kalau Dewa Ehit ini bisa saja berpindah menjadi dewa dari ras lain atau menjadi dewa lain. Itu yang gue tangkap ya dari percakapan si Noin ini. Karena dibilang papan dewa berarti permainan dewa dong. Makanya ketika ada omongan permainan, gak mungkin dia bermain sendirian di sini. Jadi masih ada dewa lain yang menjadi teman bermainnya. Harusnya seperti itu. Karena si Noin itu bilang jika satu era hancur, nanti Dewa Ehit bisa berpindah nih kayaknya menjadi dewa dari ras yang mulai bangkit kembali gitu. Kelihatannya ya. Dan akhirnya di ending ketika Tio sudah datang dan membawa si Sensei ke tempat selamat, baru deh ya kita akan bisa melihat pertarungan antara si Hajime dengan Noin di episode selanjutnya. Mantap. Oke, jadi pembahasan mengenai Arifureta Shokugyo Isekai Saikyo season kedua episode ke-9. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.